Cempuring, Agung Gunanjar Sudaksa, Wakil Rakyat tidak Jabar 10, asal dari Ciamis yang mewakili Pangandaran, Kota Banjar, Ciamis dan Kuningan, mendahului lebih awal menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf bila ada. Kan Agun? Ya. Minta keterangannya Safari Ramadan di Dapil 10. Ya. Ya, ini Siap. Safari Ramadan yang memang pendekatannya saya ke struktural ya. Menyapa, jumpa dengan para pengurus DPD, para ketua PK sama para fungsionaris calon-calon DPR RI provinsi dan kabupaten. Jadi tadi pagi saya memulai kegiatan di Kuningan, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan, dan hari ini di Ciamis. Besok pagi saya di Pangandaran, baru siangnya di Kota Banjar. Sehingga secara hierarki struktural melakukan Safari Ramadan dalam rangka menghadapi Hari Raya Lebaran. Ya, saya sudah bersilaturahmi, berbagi kebahagiaan, ya, memberikan ya sedikit sembako, memberikan sarung, memberikan sedikit THR, baik untuk jajaran kepengurusan di DPD, untuk para PK, termasuk untuk para ketua-ketua PK. Alhamdulillah bisa tercukupi secara keseluruhan, karena memang 1 Syawal itu kan hari kemenangan. Jadi kami juga sebagai wakil rakyat yang memang selama ini mendapatkan dukungan, pembiayaan, fasilitas dari negara, dari pemerintah yang memang peruntukannya jelas sudah untuk itu, seperti ada kunjungan dapil, ya, reses dan sebagainya. Nah, hari ini seluruh kegiatan itu difokuskan untuk memberikan dalam berbagi kebahagiaan dengan para struktur kepengurusan yang ada, yang memang jumlahnya sangat besar. Adapun terkait dengan itu semua mengacu kepada pidato-pidato, arahan-arahan DPP Ketua Umum Golkar bahwa dalam memasuki tahun politik tahun 2024 yang akan datang, kita mencoba menciptakan ini Golkar tampil sebagai sebuah institusi partai yang memberi nuansa yang berbeda dengan partai-partai lain. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu kita ingin mengajak, membawa kepada seluruh masyarakat Indonesia, segenap bangsa yang juga akan terlibat dalam kegiatan event pemilu tahun 2024 ini, untuk menjadikan demokrasi itu bukan sekedar menang-menangan, tapi kita harus jadikan demokrasi itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk menjadikan demokrasi itu untuk milik bersama. Demokrasi bukan untuk sekelompok orang, tapi demokrasi untuk semua. Dan Golkar tampil dengan sebuah gagasan sebagai sebuah partai tengah yang tidak lagi hanya berpikir di kiri dan di kanan, tapi kita melihat memang Pancasila itu ideologi yang mempertemukan antara gagasan-gagasan pemikiran ideologi liberal yang sangat amat katakanlah ke barat-baratan, ya, sama ideologi sosialis marxis yang agak ke kiri-kirian. Yang satu cenderung ateis, ya, yang satunya cenderung mungkin sangat sekuler. Dua ideologi itu kan. Nah, kita tidak ingin mengatakan bahwa di Indonesia terjadi, tapi kita juga merespon dengan begitu menguatnya politik identitas. Ya. Kita lihat di lapangan di bawah masih selalu bahasanya cebong, kampret, kupar, kafir. Nah, Golkar ingin tampil dengan nuansa baru.
bahwa pemilu 2024 ini harus menjadikan pemilu yang bermartabat, pemilu yang berkualitas, pemilu yang berintegritas, pemilu yang benar-benar akan mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang selalu mengendorse. Sudah, kita harus hentikan dengan cara-cara memilih hanya mengandalkan kepada elektoral semata, hanya karena faktor popularitas semata. Tapi harus sudah mulai mengajak masyarakat untuk memilih dengan melihat kapabilitas dan kapasitas yang bersangkutan, apakah memiliki kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan, apakah punya konsep, apakah punya gagasan. Oleh karena itu dalam setiap kesempatan juga Golkar menggagas dengan doktrin karya kekaryaannya, kita punya visi negara kesejahteraan 2045. Blueprint itu kita miliki, yang sampai hari ini pun mungkin di beberapa sektor di Kementerian Perekonomian kemudian yang Ketua Umum itu diimplementasikan. Yang tentunya bisa kita lihat bagaimana kita menjadikan sebuah bangsa yang mandiri, ada hilirisasi, tidak hanya menjual bahan mentah. Kita bisa menahan ekspor kita ketika orang itu mencoba mendikte kita. Kita bisa lihat bagaimana negara lain mau maju kalau tidak ada kesetaraan, seperti banyak diutarakan oleh Presiden. Itu gagasan-gagasan pemikiran yang boleh dikatakan, kami tidak mengklaim itu dari Golkar, tidak. Tapi itu blueprint yang memang ada di dalam konsep-konsep pemikiran kemajuan bangsa Indonesia untuk menghadapi 2045. Itulah Golkar. Jadi pemilu yang 2024 itu kita mengajak ke sana, mengajak pemilih menjadi pemilih cerdas, supaya pemilunya berintegritas, mengajak pemimpin untuk memilih pemimpin yang berkualitas, ya, agar pemerintahannya bisa segera mewujudkan agar kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kesenjangan segera terbebas dari negeri yang kita banggakan. Jadilah pemilih cerdas untuk pemilu yang berintegritas. Jadilah pemimpin yang berkualitas agar kemiskinan dan kebodohan segera terbebas. Kalau terkait sistem pemilih ditutup gitu. Golkar sampai dengan hari ini tetap pada pendiriannya bahwa kita tidak berharap adanya kemunduran demokrasi. Kita sudah melangkah jauh bahwa kita ingin demokrasi ini tidak mundur. Oleh karena itu sikap Partai Golkar tetap sampai dengan hari ini kita tetap mendukung, mengharapkan agar pemilu itu dilakukan secara terbuka. Sampai hari ini pun belum ada keputusannya kan, tapi masih ramai. Gimana Golkar? Golkar konsisten, bahkan Golkar terdepan mengajak seluruh partai-partai politik untuk mengambil sikap milih sistem terbuka. Mekanisme hukum yang terjadi di MK, saya kok berkeyakinan masa si hakim mengambil keputusan bertentangan dengan aspirasi publik, kan konyol namanya. Saya yakin kok hakim juga punya pertimbangan, tidak mungkin dia ngambil keputusan yang bertentangan dengan aspirasi kepentingan. Kalau menyangkut masalah para ahli, ya masing-masing juga punya keahlian. Saya juga punya keahlian dengan teoretikal saya, disertasi saya yang namanya good political party governance, bagaimana mengelola partai politik yang amanah. Demokrasi, partai politik akan lebih baik bukan ditentukan oleh sistem, bukan sistemnya. Yang menentukan itu apa? Fungsi partai politiknya berjalan benar atau tidak. Fungsi representatif dan fungsi rekrutmennya benar nggak secara teoritis. Ada teori-teori tentang rekrutmen seperti teorinya Bang Donali, teorinya Bipanoris untuk rekrutmen. Ada teorinya representatif Batonelli Enir. Itu ada teori-teorinya sudah teruji secara akademik. Nah, katakanlah dia tertutup. Tapi kalau fungsi rekrutmennya tidak menjalankan fungsi-fungsi yang disebut dengan fungsi kapabilitas, kapasitas, integritas, tahapan pertama. Yang kedua tahap memperoleh dukungan masyarakat. Yang tahap ketiga adanya uji akuntabilitas publik. Kalau 3 tahap itu tidak dilakukan, maka bisa jadi sistem tertutup itu yang terjadi apa? Oligarki kekuasaan. Suka-sukanya dia menentukan nomor 1, nomor 2. Nggak ada ukurannya, nggak ada teorinya. Akhirnya KKN lagi. Nah, terbuka ada kelemahan, ada kelemahannya juga ada. Jadi money politik.
Jadi masing-masing itu ada kelebihan dan jadi menurut saya bukan karena sistemnya, tapi karena fungsi partai politiknya. Jadi kalau mau benar, benahi partai politik. Berarti kondisi sekarang tidak benar Pak Guna? Ya, kondisi sampai hari ini menurut saya kondisi kehidupan partai politik belum sehat. Belum sehat. Ya, buktinya apa? Korupsi. Masih merajalela. Indonesia negara terpuruk. Hari ini memalukan Indonesia di mata dunia internasional. Nah, yang menjalankan fungsi itu siapa? Pengisian bupati, pengisian wali kota, pengisian gubernur, pengisian partai politik. Berarti partai politik yang salah mengusungnya. Makanya hentikan soal popularitas dan elektabilitas. Pilih pemimpin yang punya kapasitas, punya kapabilitas. Ditanya Pancasila, satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana memimpin mencapai Pancasila aja nanti? Kan banyak. Ya. Nah, kenapa? Tapi dia populer. Jadi hanya karena popularitas dipilih. Ya, begitu jadi anggota DPR, ngomong pun tidak. Kadang-kadang mending kalau ngomong pun salah. Nyasar. Itu yang terjadi. Suruh kerja, makanya kualitas DPR pun buruk hari ini. Hari ini kualitas DPR kan buruk. Masa nggak mau ngakui? Ya saya ngakui. Ngomong DPR buruk hari ini. Jadi saya setuju dengan survei-survei itu semua. Tapi masih banyak juga yang baik. Gitu. Kang Agus.